film layar lebar nih, tapi masih bingung nih aku caranya. Questioners ada juga nggak yang sama kayak aku? Nah, bintang tamu kita pada hari ini ahlinya nih. Apa nih Mbak kesibukan Mbak Vidya akhir-akhir ini? Ya masih seputar menulis naskah ya, Menulis karena naskah. kebetulan ada film yang baru tayang, akan tayang, dan lagi proses nulis. Dear Diary, aku lagi bingung banget nih mau nonton apa ya hari ini, karena lagi banyak banget film yang bagus. Udah mulai. Hai Questioners, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Questioners, aku lagi suka banget nih yang namanya nulis. Tapi aku pengen juga tulisanku itu dijadiin film layar lebar nih, tapi masih bingung nih aku caranya. Questioners ada juga nggak yang sama kayak aku? Nah, bintang tamu kita pada hari ini ahlinya nih, karena karya beliau udah menjadi film layar lebar. Tapi kita lihat dulu yuk tayangan yang satu ini. Memiliki rasa penasaran pada dunia kepenulisan sudah ada sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Vidya Talisa Aristia, seorang penulis naskah film yang sudah menghasilkan banyak karya, memiliki impian sebagai seorang filmmaker membuatnya terus menekuni pendidikan dalam dunia perfilman. Hingga duduk di bangku perkuliahan, Vidya semakin banyak belajar mengenai film dan mulai membuat film pendek bersama teman-temannya. Nama Vidya pun sempat booming di dunia penulis skenario ketika film Makmum muncul pada tahun 2019 lalu, yang sebelumnya merupakan film pendek kemudian diangkat jadi film layar lebar. Ia pun dikenal sebagai spesialis penulis naskah film horor. Sudah banyak loh karya-karya Vidya yang telah menjadi film layar lebar seperti Makmum, Makmum 2, Gibah, Kanzab, hingga yang terbaru ada Tulah 6/13. Penasaran kan dengan dunia kepenulisan film? Saksikan Talkation episode hari ini. Talkation, Talking Education for Action. Gimana nih Questioners? Keren banget kan bintang tamu kita hari ini. Yaitu seorang penulis yang karyanya udah jadi film layar lebar nih. Mungkin langsung aja kali ya kita ajak ngobrol bareng. Ada Mbak Vidya Talisa. Aduh, halo Mbak Vidya. Silahkan duduk Mbak. Makasih. Nah, udah bersama kita nih Questioners, Mbak Vidya Talisa. Bener gak nih Mbak? Bener. Dong. Apa nih Mbak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Baik juga baik. ya. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ditanyain nih Questioners. Nah, mungkin kita basa-basi dulu nih. Boleh. Apa nih Mbak kesibukan Mbak Vidya akhir-akhir ini? Ya masih seputar menulis naskah ya, Menulis karena naskah. kebetulan ada film yang baru tayang, akan tayang, dan lagi proses nulis. Oke, banyak nih Questioners projectnya Mbak Vidya. Berarti ada film yang udah tayang juga ya Mbak? Ada. Dan akan tayang juga. Ada. Dan lagi proses juga. Berarti benar. prosesnya itu dari proses menulis ya Mbak? Masih Ya, menulis? masih ada yang masih awal banget, masih bahas ide, masih Oke. brainstorming awal. Tapi ada juga yang udah mulai skrip lah, udah draft kesekian gitu. Oke. Berarti udah banyak nih karya-karya Mbak Vidya di tahun Oke, ini amin, doang amin. ya guys. Amin. Nah, Mbak Vidya kan seorang penulis nih Mbak. Awal mula Mbak Vidya suka dalam dunia kepenulisan ini tuh karena apa nih Mbak? Ini ceritanya mundur ke beberapa tahun lalu ya. Beberapa tahun yang lalu, pada zaman Waktu, dahulu ya. masih kelas 4 SD. Oke. Awalnya karena ya selayaknya anak-anak pada umumnya suka nonton TV. Di situ ada satu acara yang aku suka banget, sebut aja ya mungkin Extravaganza. Oke. Udah nggak ada acaranya dulu, itu booming di tahun 2000 awal. Iya, benar. Karena aku suka banget itu dan dari situ udah mulai overthinking kan, karena gimana sih caranya buat acara yang semenarik itu. Oke. Awalnya itu gitu. Sampai akhirnya tahu istilah broadcasting gitu-gitu kan. Terus SMP mulai lebih condong ke film. Oke. Karena kebetulan keluarga aku suka nonton film.
dulu kan banyak ya film-film yang tayang di TV itu tengah malam. Nah itu dari situ terus akhirnya mulai spesifik ke oh kalau nggak sutradara penulis dulu gitu mikirnya. Terus kebetulan kuliah dapat temen yang satu visi misi. Di situ mulai aktif buat nulis naskah. Film pendek dulu. Film pendek dulu berarti ya Mbak. Berarti kalau ditarik mundur Mbak Vidya ini mulai tertariknya itu kelas 4 SD ya Mbak? Sekitar umur berapa itu Mbak? Enggak, belum ada, 9 tahun, 9-10 tahun ya Mbak. Wow, dari umur 9-10 tahun aja udah berpikiran buat nulis karena berawal dari acara TV yang keren banget ya Mbak pada masanya. Terus tertarik nih, kira-kira gimana sih bikin acara tersebut ya Mbak? Lalu mulailah ngulik-ngulik lebih dalam lagi ya Mbak. Oke nih, hal yang membuat Mbak Vidya tertarik nih Mbak dalam dunia penulisan itu apa Mbak? Tertarik karena gini, kalau nulisku tuh kan bisa menggabungkan antara imajinasi sama pasti tetap ada referensi ya. Kita harus riset segala macam yang itu artinya kita ambil dari realita, kenyataan. Ketika imajinasi bisa bergabung dengan realita itu menurutku sangat menyenangkan. Gitu. Sama satu lagi yang menarik menurutku bisa sambil sekalian curhat. Ya curhat tapi dalam bentuk karya. Gitu. Berarti dulunya Mbak Vidya sering nulis diary juga nggak nih? Iya, waktu kelas 1, kelas 2 SD ya. Setelah itu sih udah enggak. Berarti emang dari awalnya suka nulis-nulis ya Mbak? Terus tertarik lalu terjunlah ke dunia ini. Oke Mbak, kita akan membahas tentang hal-hal yang apa ya baru booming akhir-akhir ini. Kan beberapa waktu yang lalu kita sempat dilanda COVID nih Mbak. Jadi kan film-film sempat ditayangin lewat platform online nih. Nah menurut Mbak Vidya sendiri gimana nih Mbak tentang film yang ditayangkannya di platform online sama bioskop offline nih? Bioskop offline. Apalagi kan sekarang film banyak juga nih yang mulai ke online juga gitu. Iya, kalau sebelum COVID ya itu kan platform nonton online segmentasinya memang berbeda gitu sama bioskop. Tapi ketika COVID, akhirnya mau nggak mau semua kan online ya. Dan menurutku itu salah satu terobosan yang bagus. Karena secara nggak langsung itu membangkitkan minat orang-orang yang tadinya nggak suka nonton film. Jadi suka, karena aksesnya mudah. Kita mau ibaratnya sambil tiduran bisa kan. Bahkan ada yang mungkin sambil kuliah online masih nonton film juga bisa sambil masak sambil apa ya jadi dari situ sebenarnya bisa bikin apa ya orang-orang yang lebih aware gitu loh untuk nonton film dan kayaknya sih akan ke bawah ya setelah selesai COVID ini nyatanya ketika ada film di bioskop ya lebih banyak penontonnya gitu harapannya sih akan terus ya terutama untuk film Indonesia. Nah Questioners, mungkin kita jeda dulu nih Mbak karena ada yang mau lewat nih. Questioners, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal bincang-bincang lagi nih lebih dalam sama Mbak Vidya. So stay tune terus tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kalau untuk inspirasi ya, idenya macam-macam karena kan ada dulu pengalaman waktu kecil pernah, ada juga karena cerita temen. Terus sekarang ya namanya riset pasti